Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Humalah Mahmud Hussein Siregar, STB 3902, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang sulit. Bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun, upaya pengembalian aset merupakan proses kompleks dan multidisiplin. Pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk lagi dan dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengambilan dan pemulihan. Proses pelaksanaan pengembalian dan pemulihan keuangan negara dapat diterapkan dengan prosedur jalur pidana, perdata, dan administrasi. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui proses pidana. Melalui jalur pidana, kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai langkah mengembalikan kerugian negara. Tindakan yang dapat dilakukan melalui dari tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: A. Penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka atau terdakwa menurut hukum acara pidana. Upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum pada pasal 1 butir 2 KUHP. Ini dilakukan untuk memberikan informasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka atau terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, di mana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. B. Penyitaan aset atau harta kekayaan. Sesudah disusun atau terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan aset-aset, barulah dilakukan penyitaan aset atau harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset atau harta kekayaan milik terdakwa atau harta benda yang berhubungan dengan kerugian negara yang terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset atau harta kekayaan oleh kejaksaan atau penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening pemilik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya. C. Penuntutan pembayaran uang pengganti. Langkah kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana melalui pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami negara. D. Eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian negara. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum. Juga pada pidana uang pengganti, untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan dan berkaitan dengan pidana penjara, kerugian, pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang berisi pidana tambahan atau uang pengganti. D. Eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian uang negara. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum. Juga pada pidana uang pengganti, untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan dengan pidana penjara, kerugian, pidana denda, barang bukti, dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang berisi pidana tambahan uang pengganti. Khusus terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidanakan harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang, dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar sesuai dengan pertanggungjawaban terdakwa.
Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang akan menjadi kewajiban terdakwa, maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai uang mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, maka dilangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti. 2. Pengembalian kerugian negara melalui proses perdata. Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh Persero atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak sebagai pihak penggugat terhadap perseroan umum atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan sebagai pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Yang kedua, kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasannya atau BPK. Yang ketiga, kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukum berupa denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. 3. Pengembalian kerugian negara dengan hukum administrasi negara. Ketika pejabat negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri, tidak boleh digunakan pertanggungjawaban pidana. Kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Ada dua aspek penyelesaian dalam ganti kerugian negara tersebut, yakni berupa A. Tuntutan ganti kerugian. Kepada pegawai negeri, tuntutan ganti kerugian dikenakan tidak bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun kelalaian, menimbulkan terjadinya kerugian negara. B. Tuntutan pembendaharaan. Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telah menimbulkan terjadinya kekurangan pembendaharaan. Kompetensi pembebanan ganti kerugian berada pada BPK. Secara singkat, upaya mengembalikan atau pemulihan kerugian perekonomian negara suatu negara melalui pidana uang pengganti yang berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung nomor Kep/J.A/11/1994 dilakukan secara A. Dibuatkan surat penagihan dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. B. Terpidana menghadap karena dipanggil jaksa eksekutor, ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar uang pengganti, disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa. C. Setelah uang pengganti diterima dari terpidana, maka kejaksaan negeri atau tinggi setempat membuat surat perintah yang memerintahkan kejaksaan eksekutor atau kasipitsus atau kasupsi penuntutan pitsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada kasubabit kejaksaan setempat.
Bendahara khusus atau penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1 kali 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan belangko surat setoran penerima negara bukan pajak ke kas negara dengan mata anggaran penerimaan melalui bank. D. Atau yang terakhir, terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non-litigasi yang dilakukan dengan bernegosiasi, bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.